Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Di tengah krisis finansial yang melanda, pabrikan asal Austria, KTM, kembali menegaskan semangat Ready to Race dengan menggelar tes privat. Ya, tim KTM MotoGP menggelar sebuah tes privat di sirkuit Jerez selama 2 hari sejak Rabu hingga Kamis 12 Desember. Dalam tes privat ini, KTM menurunkan 2 test rider mereka, yakni Dani Pedrosa dan Pol Espargaro, untuk menguji beberapa unit prototipe KTM RC16 versi 2025. Fokus KTM dalam tes ini adalah mencoba komponen aerodinamika baru dan solusi elektronik yang sebelumnya juga sempat dicoba pada tes pasca musim di Barcelona. Selain untuk pengembangan motor baru, tes ini juga mempertegas komitmen KTM untuk balapan di MotoGP. Kabar tak sedap datang dari kubu KTM yang menggelar tes privat MotoGP di Jerez. Ya, Pedro Acosta dikabarkan marah besar dengan KTM dan menolak hadir dalam tes privat tersebut. Pada dasarnya, pembalap reguler seperti Brad Binder, Maverick Viñales, Enea Bastianini, tak terkecuali Pedro Acosta, tidak diperkenankan ikut serta dalam tes privat KTM ini. Namun keempat pembalap reguler termasuk pembalap berjuluk Sihiu asal Mazaron tersebut tetap diundang KTM untuk hadir di Jerez. Mereka bisa langsung mempelajari motor yang dites, meski hanya berdasarkan feedback dari Pedrosa dan Espargaro selaku pembalap tes. Dilansir dari Motorsport Total, Acosta disebut-sebut kesal dan menjadi satu-satunya yang tidak mau hadir dalam tes ini karena KTM tidak membawa motor barunya. Kabarnya KTM hanya membawa motor hybrid dengan basis RC16 versi 2024 yang dilengkapi dengan beberapa variasi aero dan komponen baru tertentu. Acosta disebut-sebut sudah mulai gusar dengan situasi yang melanda KTM dan ingin penjelasan pasti terkait nasib proyek brand asal Austria tersebut di MotoGP. Padahal pada tes sebelumnya di Barcelona, manajemen KTM sudah menjanjikan adanya prototipe 2025 pada tes berikutnya. Dengan situasi yang terus seperti ini, pembalap muda asal Spanyol tersebut tampaknya mulai mencari alternatif lain untuk menyelamatkan karirnya. Ducati disebut-sebut menjadi pabrikan yang paling tertarik membajak Acosta jika suatu saat KTM ambruk dan proyeknya di MotoGP terkena masalah. Kabarnya Valentino Rossi lewat VR46 Racing Team sudah setuju dan berminat menampung Acosta. Manajer tim Ducati Lenovo Davide Tardozzi bangga bisa duetkan Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez di MotoGP. Tim Ducati Lenovo akan memiliki 2 juara MotoGP di garasi mereka mulai MotoGP 2025 mendatang. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez setidaknya akan berada di tim pabrikan Ducati hingga akhir musim 2026. Dengan komposisi pembalap yang ada saat ini, Tardozzi pun menilai Marquez dan Pecco adalah tim terkuat yang pernah ada dalam sejarah Ducati di MotoGP. Saya melihat masa depan Ducati sangat indah. Kami punya Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, kami punya 2 juara hebat. Tim terkuat yang pernah dimiliki Ducati. Banyak yang bilang kita akan punya masalah manajemen. Tidak, karena mereka berdua sangat cerdas, cepat, dan mereka tahu bahwa lintasan akan menentukan siapa yang terkuat. Kami akan membantu kedua pembalap kami dengan cara yang sama. Akan menyenangkan melihat persaingan antara 2 juara hebat ini. Fabio Quartararo merasa tak yakin bahwa perubahan konfigurasi mesin Yamaha M1 bisa atasi masalah timnya. Meski meraih juara dunia MotoGP pada 2021 berkat Fabio Quartararo, Yamaha belum pernah memenangkan balapan lagi sejak GP Jerman 2022. Dan bahkan pabrikan yang bermarkas di Iwata, Jepang itu sama sekali tidak meraih podium pada musim 2024. Sebagai upaya untuk kembali kompetitif pada musim panas lalu, Yamaha mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan pengembangan mesin V4 untuk motor MotoGP mereka.
Namun demikian, Quartararo menegaskan bahwa perubahan ke mesin V4 adalah langkah penting tapi tidak menjamin kesuksesan. Mesin V4 bukan satu-satunya solusi atas masalah performa yang Yamaha hadapi. Rider asal Prancis itu berpendapat bahwa selain mesin, Yamaha harus meningkatkan aspek lain seperti aerodinamika, manajemen tim, dan inovasi teknologi. Bos Ducati, Luigi Dall'Igna, membicarakan pentingnya kemenangan dalam sebuah balapan di MotoGP. Di musim MotoGP 2024, Ducati total meraih 53 podium atau 10 kali lebih banyak dari tahun lalu dan memenangkan 19 dari 20 balapan utama musim ini. Hanya Maverick Viñales dari Aprilia saat menang di Amerika yang mencegah Ducati memenangkan setiap Grand Prix tahun ini. Dilansir dari Speedweek, Dall'Igna sendiri mengaku tak peduli prestasi bisa menyapu bersih. Baginya yang terpenting adalah meraih kemenangan. Yang penting adalah menang, bukan menyapu bersih. Saat menyapu bersih, kita malah menjadi tidak terkenal. Faktanya, menurutku pabrikan lain melihat saya seperti itu dan itu membuat saya merasa buruk. Saya bekerja keras untuk terus menang, meskipun terkadang kita mungkin sedikit melebih-lebihkan dan menemukan diri kita dalam situasi seperti saat ini. Tetapi target saya bukanlah setiap tahun melampaui tahun sebelumnya, tetapi untuk menang, sederhana. MotoGP akan kembali ke Brazil pada musim 2026 mendatang. Tahun 2026 akan menjadi saksi kembalinya MotoGP ke Brazil berkat kesepakatan baru yang ditandatangani antara pemegang hak MotoGP, Dorna, pemerintah Goiás, dan Brazil Motorsport. Gelaran MotoGP Brazil ini direncanakan akan digelar di sirkuit internasional Ayrton Senna di Goiânia. Lokasi di Goiânia ini sendiri tidak sepenuhnya baru bagi MotoGP. Pasalnya sirkuit ini pernah menggelar balapan antara tahun 1987 sampai 1989. Namun kunjungan terakhir MotoGP di Brazil adalah balapan di Autodromo Internasional Nelson Piquet di Rio pada tahun 2002. Brazil diperkirakan akan menggantikan Argentina yang kemungkinan akan meninggalkan kejuaraan setelah 2025, mengakhiri penyelenggaraan selama 11 tahun. Lewis Hamilton mengucapkan selamat kepada McLaren atas kemenangan pertama mereka dalam kejuaraan konstruktor Formula One sejak 1998. Kemenangan Lando Norris di Grand Prix Formula One Abu Dhabi memastikan McLaren meraih gelar juara konstruktor 2024. Ini adalah gelar juara dunia Formula One pertama tim Woking tersebut sejak 2008 ketika mereka memenangi kejuaraan pembalap bersama Hamilton. Hamilton menyampaikan ucapan selamat di media sosial atas kemenangan mantan timnya. Ia menulis di Instagram story-nya, "Selamat kepada McLaren. Senang sekali untuk kalian semua. Nikmatilah momen ini." Mantan petinggi Formula One, Bernie Ecclestone, telah menjual koleksi mobil legendarisnya. Koleksinya terdiri dari 69 mobil, mulai dari Bugatti tipe 54S tahun 1931 hingga mobil ikonik Ferrari Formula One pemenang kejuaraan tahun 2002 milik Michael Schumacher. Sorotan lain dari koleksi ini meliputi mobil Formula One yang dikendarai oleh para juara seperti Mike Hawthorne, Niki Lauda, dan Schumacher. Dalam menjual koleksi mobil Formula One ini, Bernie bekerja sama dengan dealer mobil bekas terkemuka di Inggris, Tom Hartley Jr. Limited. Disebutkan bahwa semua koleksi mobil Formula One milik Bernie Ecclestone punya harga mencapai 2,9 miliar dolar Amerika. Bernie menjelaskan bahwa ada beberapa alasan ia menjual koleksi mobil-mobil Formula One klasik miliknya. Ia menyebut salah satu alasan terbesarnya berkaitan dengan usia dirinya yang mungkin tidak panjang lagi.